Indonesia. Terima kedatangan petugas sensus dan berikan jawaban dengan jujur dan benar. Hai guys, hari ini kita lagi ada di kebun hidroponik. Nah, di kebun ini menanam berbagai macam tanaman, salah satunya selada. Dan 널 보고 있으면 하긴 Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bilki Sabila dalam program Juru Bicara. Presiden Joko Widodo dalam acara pencanangan pelaksanaan sensus pertanian tahun 2023 di Istana Negara Jakarta mengatakan, sensus pertanian 2023 bertujuan untuk mendapatkan akurasi data dan mengambil keputusan tepat di bidang pertanian. Sensus pertanian dilaksanakan setiap 10 tahun sekali, yaitu pada tahun yang berakhiran angka 3. Sensus pertanian tahun 2023 merupakan sensus pertanian ke-7 yang dilakukan oleh Badan Statistik Pusat. Namun Presiden menilai rentang tersebut terlalu lama lantaran dinamika di sektor pertanian selalu berubah. Presiden pun meminta agar sensus pertanian tahun 2023 betul-betul menghasilkan data terkini, akurat, dan terpercaya. Presiden Joko Widodo menyebut pertanian berada dalam kondisi sangat rawan karena ancaman krisis pangan. Untuk itu, Presiden meminta seluruh pemangku kepentingan di sektor pertanian dapat menyukseskan sensus yang akan dilaksanakan pada 1 Juni sampai dengan 31 Juli 2023. Kenapa sensus pertanian ini dilakukan? Sektor ini melibatkan hajat hidup orang banyak, sehingga butuh akurasi kebijakan, dan akurasi kebijakan itu butuh akurasi data. Oleh karena itu saya mendukung sekali pelaksanaan sensus pertanian tahun 2023 ini, dan ini sudah pelaksanaan terakhir 10 tahun yang lalu, Pak Kepala BPS. Menurut saya juga kelamaan. Sudah berjalan berubah setiap tahun, keputusannya masih pakai data 10 tahun yang lalu. Mestinya ini setiap 5 tahun lah. Bersamaan dengan hal tersebut, Kepala BPS Margo Yuwono menjelaskan, sensus pertanian dilakukan 10 tahun sekali sesuai rekomendasi Organisasi Pangan dan Agrikultura PBB. Tujuan utama sensus tersebut adalah untuk menyediakan data kondisi pertanian Indonesia secara komprehensif. Sensus yang akan dilaksanakan sepanjang 1 Juni hingga 31 Juli akan dilakukan oleh 190.000 petugas sensus dengan mencakup data lengkap geospasial pertanian, urban farming, demografi petani, luas lahan pertanian, dan basis data UMKM. Keberhasilan sensus pertanian 2023 tentu memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak. Untuk itu, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung persiapan sensus pertanian 2023. Harapan kami, data tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh pemerintah, salah satunya untuk perbaikan data targeting penyaluran pupuk bersubsidi.
Ya, pemirsa, Presiden Joko Widodo mencanangkan pelaksanaan sensus pertanian tahun 2023 pada hari ini, Senin 15 Mei 2023 di Istana Negara Jakarta. Kepala Negara menyampaikan bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang memiliki peran yang sangat strategis dan oleh karena itu Presiden berpesan pelaksanaan sensus pertanian harus dilakukan untuk menghasilkan data yang akurat dan juga terpercaya. Lantas, mengapa sensus pertanian ini perlu untuk dilakukan? Kita akan membahas hari ini bersama dengan Dirjen IKP Kemenkominfo Republik Indonesia, Bapak Usman Kansong. Assalamualaikum, selamat malam Pak Dirjen. Waalaikumsalam, selamat malam Bilkis. Baik, Pak Dirjen, tahun 2023 ini merupakan sensus pertanian ke-7 yang akan dilakukan oleh Badan Statistik Pusat. Lantas kenapa sensus pertanian ini harus dilaksanakan, Pak Dirjen? Iya, jadi sensus ini secara rutin kita lakukan 10 tahun sekali. Dan kita sudah memulainya sejak tahun 1963 ya untuk sensus pertanian. Tetapi lebih dari itu, jadi yang namanya sensus itu bukan sekedar rutinitas. Ada maksud, ada tujuan, ada makna di balik penyelenggaraan sensus, termasuk sensus di tahun 2023 ini. Ya, yang pertama kita tahu bahwa dalam mengambil kebijakan dibutuhkan data ataupun informasi yang akurat. Ya, dengan data dan informasi yang akurat, maka kebijakan yang tepat bisa diambil oleh kita, oleh pemerintah begitu. Ini yang penting bagi kita. Kebijakan apa? Ya, kebijakan di bidang pertanian. Ya, apalagi kita tahu sektor pertanian adalah sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak, kira-kira seperti itu. Ya, kita membutuhkan pangan, ya, juga sandang, ya, tetapi yang paling penting adalah kebutuhan pangan kita, dan kebutuhan pangan ini kalau kita lihat ini kan semakin meningkat bersamaan dengan bertambahnya jumlah penduduk. Sementara di sisi lain ada ancaman krisis pangan yang diakibatkan oleh krisis alam, ya, misalnya perubahan iklim maupun perang, ya, krisis politik katakanlah seperti itu. Jadi sensus ini penting, sensus pertanian ini penting karena di satu sisi kebutuhannya bertambah karena antara lain pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi kita. Yang kedua, kita menghadapi krisis krisis pangan, ya, karena perang maupun perubahan iklim. Dan sensus ini juga penting ya bagi kita, selain untuk menghasilkan kebijakan supaya kita bisa mencapai kedaulatan pangan, juga adalah untuk meningkatkan ya kesejahteraan petani maupun nelayan barangkali, ya, kalau mau kita ambil sektor yang mirip dengan pertanian, ya, kesejahteraan petani kita harapkan dengan sensus ini meningkat karena kita mengambil kebijakan yang tepat berdasarkan data dari sensus, ya, untuk meningkatkan kesejahteraan petani, ya. Kemudian yang lain lagi tentu saja berdasarkan data yang diambil dari sensus kita bisa melahirkan terobosan-terobosan, ya, kebijakan-kebijakan yang bersifat terobosan, ya, untuk mengatasi berbagai persoalan di bidang pertanian. Dan kita juga harus paham bahwa sensus yang kita lakukan ini juga mengacu pada program FAO, Food and Agricultural Organization, ya, sebuah organisasi pangan di bawah PBB yang biasanya programnya disebut World Program for the Census of Agriculture atau WCA. Begitu, Bilkis. Baik, mengingat kebutuhan pangan yang meningkat dan juga tentunya pola konsumsi masyarakat, sehingga memang sensus pertanian ini penting untuk dilakukan untuk mengambil kebijakan pemerintah, tentunya kebijakan pertanian dari data yang akurat yang didapatkan dari hasil sensus itu sendiri. Kemudian Pak Dirjen, mengenai tujuan atau yang ingin dicapai dengan adanya sensus ini seperti apa kiranya Pak Dirjen?
Ya, sensus pertanian ini ingin memotret data terkini. Ya, dalam 10 tahun tentu ada perubahan-perubahan ya. Ya, misalnya produksi pangan, bahkan mungkin ada perubahan jumlah petani kita ya. Ini petani kita ini kan makin berkurang. Ya, karena adanya perubahan passion ya di kalangan anak muda kita ya. Sehingga kita nanti kalau memang betul ada perubahan jumlah petani yang menurun ya kita bisa melaksanakan program misalnya petani milenial. Ini kan sudah kita laksanakan pada hari ini begitu ya. Kemudian tujuan dan manfaat sensus pertanian 2023 di antara lain ya pertama kita bisa melihat struktur ya pertanian atau arsitektur pertanian kita dalam 10 tahun terakhir. Yang kedua, tentu tujuannya adalah agar hasil sensus ini bisa menjadi kerangka sampel ya untuk kegiatan survei selanjutnya. Kemudian yang ketiga adalah sebagai benchmark dan rekonsiliasi statistik pertanian yang ada. Jadi kita ini kan masih punya data-data pertanian yang berbeda ya, misalkan jumlah sapi saja kita ini punya data yang berbeda-beda antara berbagai kementerian dan lembaga. Nah, sensus pertanian 2023 ini kita harapkan bisa menjadi semacam arena konsolidasi data tadi itu. Begitu Bilkis dari sisi tujuan. Ya. Baik, sehingga sensus pertanian ini diharapkan dapat memotret data dasar terkini, terutama untuk di sektor pertanian yang tentunya setiap tahunnya ini akan berubah-ubah begitu Pak Dirjen. Namun kita juga ingin masih mengetahui mengenai manfaat dan juga kapan akan dilaksanakan sensus pertanian 2023 ini. Tetaplah bersama kami pemirsa, dalam Juru Bicara kami akan segera kembali.